Oke, kita langsung aja capcus ke pertanyaannya. Ya. Jadi sebenarnya Eating Clean itu apa sih Mbak Inga? Dari mana awal mulanya buku Eating Clean itu tercipta? Sebenarnya eating clean itu pola makan sehat. Aku kenalan pertama kali dengan pola makan ini 11 tahun yang lalu lewat buku yang ditulis oleh para ahli dari negara barat, Amerika, Kanada. Waktu itu aku sakit ya. 11 tahun yang lalu, udah hampir 12 berarti. Aku kena autoimun, aku kena tumor kanker juga ditemukan di tiroid, aku kena masalah pencernaan luar biasa parah, aku juga kena masalah-masalah seperti penuaan dini, depresi, susah tidur, banyak lah pokoknya ya. Dan yang sakit bukan cuma aku, tapi juga anak aku yang laki-laki waktu itu umur 10 tahun obesitas, beratnya 70 kilo, mulai gangguan hormon. Kemudian Daniela yang anak aku yang sekarang umurnya 13 ini, dulu juga punya GERD luar biasa parah, terus dia punya alergi, eksema kulit, terus anaknya juga pilih-pilih banget soal makanan, nggak mau makan sayur, picky banget. Jadi kalau kakaknya obesitas, dianya justru malah kering, kurus. Jadi kebalikan, underweight. Nah, tapi sebenarnya kalau Eating Clean ini tuh bisa diterapin buat orang-orang yang sakitnya mah nggak sih Mbak? Kan kalau tadi yang Sebenarnya dialami kan dari GERD ya. kalau dari berdasarkan apa yang aku pelajari dan aku praktekkan bertahun-tahun terhadap diri dan keluarga, eating clean tuh akhirnya kesimpulan aku dan dari pengalaman aku adalah pola makan sehat, gizi seimbang. Ini bukan diet ekstrim, ini nggak ada taker-taker, nggak ada nimbang-nimbang segala macam ya. Ini adalah makan dengan kesadaran, makan dengan pemahaman bahwa di zaman sekarang makanan kita tuh terdiri dari dua macam makanan. Makanan yang benar, makanan alami, ditanam dengan cara alami, kemudian mengandung nutrisi alami yang akhirnya menjadi bermanfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita, fisik, mental, dan membuat kita punya energi segala. Tapi ada lagi jenis makanan yang kelihatannya seperti makanan alami, tapi sebenarnya ini makanan buatan. Bibitnya sudah dimodifikasi, ditanam dengan pestisida, kemudian mengandung banyak toksin jadinya, dan bukannya mendatangkan nutrisi, malah mendatangkan racun untuk badan kita. Nah sebenarnya eating clean, kata-kata clean-nya itu sendiri adalah memahami makanan mana yang bersih toksin, makanan mana yang mengandung nutrisi, dan mana yang tidak. Jadi bukan sebuah diet yang gimana-gimana, tapi ini adalah pola pikir bahwa makanan itu terbagi atas dua macam dan kita harus paham. Kayak Mbak Inga kan sempat melawan atau punya beberapa penyakit gitu ya. Sebenarnya kalau didengar tuh kayaknya berat. Nah itu sebenarnya awalnya tuh kenapa bisa ada gitu Mbak? Masalah kesehatan pada manusia, apapun itu masalahnya, itu tidak terjadi dalam waktu tiba-tiba kok. Semuanya punya history panjang, bahwa kita akhirnya kena kanker itu karena misalnya kumulatif bertahun-tahun dari toksin-toksin yang masuk ke badan kita. Kemudian dari kebiasaan buruk bertahun-tahun yang kita lakukan, misalnya merokok, misalnya stres bertahun-tahun, itu lama-lama badan kita tuh akan makin lama kan pencernaan makin rusak, makin lama daya tahan tubuh makin turun, makin lama juga penyakit bibitnya juga makin berkembang biak. Jadi semua masalah kesehatan manusia sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba, semuanya punya riwayat panjang, dan kalau kita sadari ini, kita akan mengerti apa itu istilah preventing, mencegah, bahwa daripada kita hidup berhari-hari bertahun-tahun memupuk penyakit yang satu hari nanti akan kita panen, lebih baik kita hidup berhari-hari bertahun-tahun menjaga si kesehatan ini, mencegah penyakit. Itu aja sih sebenarnya. Penyakit-penyakit berat saya itu ya akibat pola hidup dan pola makan saya yang selama bertahun-tahun, dari kecil, dari remaja, dari dewasa ya berantakan. Ditambah kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya. Ini tuh kalau dilakukan terus-menerus oleh manusia, lama-lama badannya juga, pencernaannya, badannya, daya tahan tubuhnya juga lama-lama kolaps kok. Lama-lama juga penyakit tuh menang, take over gitu. Kalau ngomongin buah nih, makan buah yang benar tuh bagaimana sih dengan menerapkan manfaatnya gitu biar dapat manfaat dari buah. Dan kenapa jus buah tuh sebenarnya lebih baik dikurangi gitu. Sebenarnya yang saya pelajari dalam pola makan sehat yang wajar-wajar ini aja, kita mendekat kembali ke makanan alami, itu satu. Mau itu sayur, mau itu buah, mau itu beras, mau itu roti,
mau itu susu, tapi kita mendekat ke bahan-bahan pangan yang alami, cara peternakannya, diternaknya, penanamannya, itu pokoknya yang sealami mungkin dan menggunakan seminim mungkin toksin-toksin buatan manusia, entah itu gula proses, entah itu bahan-bahan kimia, itu semua seminim mungkin. Jadi istilahnya itu kita kembali ke makanan nenek moyang kita zaman dulu sebelum ada pertanian dan peternakan berpestisida, sebelum ada pabrik. Sebenarnya tuh kita kembali ke pola makan asli manusia yang sebenarnya itu aja. Jadi kalau ditanya makanan apa yang harus dimakan, ya makanan alaminya manusia yang ada di zaman dahulu kala itu, yang di kota buat orang Jakarta mungkin susah. Tapi kalau buat orang-orang kayak sekarang saya lagi di desa, ya memang itulah makanan gitu kan, karena di sini nggak banyak makanan buatan pabrik gitu kan. Makanan alami buat orang kota tuh kebanyakan kayak gimana sih makanan alami? Makanan alami adalah makanan yang ditanam, diternak secara alami, yang nutrisinya alami dan otomatis sangat bermanfaat buat kita. Kita makan protein, karbohidrat, protein hewan, protein nabati, buah, itu semua dengan porsi wajar-wajar saja. Jadi nggak ada yang dieliminasi, nggak ada yang dilebih-lebihkan, semuanya wajar-wajar aja. Nah, kalau kita udah mengerti itu, kita ditambah lagi dengan mengerti cara mengkonsumsinya. Banyak orang yang kebawa mitos nih zaman sekarang bahwa makan protein hewan itu bikin nggak sehat, misalnya kayak gitu. Pertanyaannya harus lebih kritis. Protein hewan yang mana dulu? Hewannya dipelihara dengan cara apa dulu? Si binatangnya makan apa? Berapa banyak makannya? Kemudian protein hewan ini dimasaknya pakai apa? Apa digoreng pakai margarin? Apa digoreng pakai apa? Minyak goreng? Atau dimasak dengan cara sehat? Jadi banyak sekali faktor yang membuat bahan pangan itu menjadi sehat atau tidak sehat. Kita harus pahami itu. Termasuk buah. Nggak bisa kita langsung bilang mentang-mentang buah sehat, terus kita makan berkilo-kilo buah tiap hari. Overdosis kita sama buah. Karena dibalik juga pola makan Eating Clean, kuncinya adalah sealami apapun bahan pangannya, kita tetap makan itu wajar-wajar saja, nggak usah kebanyakan, termasuk dalam makan buah. Gimana sih cara mengolah sayuran yang bukan organik dan mengandung pestisida? Karena kan nggak semua pasar dan supermarket kan jual sayuran organik dan sehat ya. Ini sebenarnya aku jelasin banyak di buku-buku aku, jadi karena waktu kita singkat, mungkin aku nggak bisa jelasin dalam, bisa dibaca nanti di buku-buku aku. Tapi yang perlu disadari benar-benar, pestisida itu bukan cuma residu yang menempel di luarnya. Pestisida itu bukan cuma yang menempel di kulit. Yang jadi masalah adalah bahwa kimia-kimia ini sudah masuk ke dalam makanan ini, ya. Jadi mau dicuci, mau direndam, mau diapain, pestisida itu sudah masuk di dalamnya. Begitu kita gigit pestisida itu akan otomatis masuk ke badan kita. Cara mencuci, cara mengolahnya tidak bisa menghilangkan kandungan pestisida di dalamnya, gitu loh. Dan tidak bisa tiba-tiba membuat sayuran kaya pestisida berganti jadi bernutrisi. Nah, ini ada yang lumayan menarik juga nih Mbak, dari Via 05 Yana. Bagaimana caranya bisa makan dengan tenang, supaya makan itu bukan menjadi pengalihan dari suatu masalah? Ya, kita banyak sekarang makan untuk emosi ya. That's why, pertama kita harus membentuk mindset dulu. Why do we eat? Kenapa kita makan? Buat apa sih sebenarnya makanan sehat itu untuk kita? Tujuannya kita makan sehat itu apa? Itu mindsetnya harus dibentuk dulu. Meninggalkan dogma-dogma, stigma-stigma, mitos-mitos, marketing gimmick yang lama, kebiasaan-kebiasaan, pikiran-pikiran lama tuh harus ditinggalin dulu. Gimana caranya Mbak ngerubah mindset? Itu memang mau nggak mau kita harus belajar. Kita menggali lagi, belajar, unlearn semua stigma-stigma lama itu, dan membentuk pemahaman baru, pemahaman tentang kesehatan, tentang makanan, tentang apa arti makanan, tujuan makan, itu semua harus dibentuk lagi pemahaman barunya. Kalau kita punya pemahaman, kita akan otomatis punya pemahaman, punya mindset yang kuat, otomatis kita punya kepercayaan diri yang lebih baik untuk melakukan, dan kita bisa melakukan action yang juga lebih bagus. Gitu. Jadi it's very important dimulai dari belajar. Harus dimulai dari belajar. Belajar bahwa makan itu sebenarnya tujuannya apa, bukan untuk pelarian. Makan itu tujuannya untuk sehat. Apa sih maksudnya itu? Gali lagi, baca lagi.
Dan untuk si orang-orang, aku juga dulu pernah kok ngerasain kalau lagi stres, lagi suntuk, cari kue coklat. Pelarian aku adalah kue coklat. Or anything yang terbentuk dari coklat gitu ya. I learned something di situ, bahwa makan bukan untuk mengobati rasa sedih atau rasa marah. Bahwa masalah-masalah hidup yang aku hadapi, yang membuat aku sedih dan marah ini harus aku selesaikan satu persatu. Dan aku menggunakan makan untuk menjadi fuel agar diri aku tuh bisa fit secara fisik, emosional, fokus pikirannya, supaya aku bisa hidup sehari-hari berkegiatan, termasuk menghadapi masalah-masalah yang aku hadapi ini dengan lebih fokus, dengan lebih tenang, dengan lebih kuat. Jadi tujuan makan bukan untuk pelarian, tujuan makan untuk membuat aku bisa berfungsi sehingga aku bisa menghadapi masalah apapun yang harus aku hadapi. Habis itu masalahnya dihadapin. Berarti makan sayur dengan cara dibikin jadi green juice itu nggak sesuai kodrat sayur kah? Oh enggak. Ada saatnya jus sayur itu bermanfaat buat kita ya. Misalnya pada saya share di buku saya juga, waktu pencernaan saya lagi kena autoimun, gagal cerna. Usus saya sudah sangat lemah gerakan peristaltiknya dan tidak bisa lagi mencerna serat. Jadi setiap kali saya coba makan sayur itu usus saya malah melilit-lilit dan malah gagal cerna. Si sayur yang saya makan tuh keluarnya tuh utuh bentuknya. Kangkung itu tidak tergiling. Gitu. Nah, salah satu cara saya waktu itu untuk membantu tubuh saya mendapatkan nutrisi dari sayuran, kan sangat butuh nutrisi. Tapi pencernaan nggak bisa mencerna si sayur, kan jadinya dilema ya. Salah satu caranya yang saya pelajari adalah membuat si sayur menjadi bentuknya tuh menjadi lebih gampang diterima oleh pencernaan. Bagaimana caranya? Ya sayur ini saya jus. Sayur ini saya blender karena sayur yang sudah di blender sudah dihancurkan menjadi lebih ramah bagi pencernaan yang kesulitan mencerna. Saya terbantu sekali waktu melawan masalah pencernaan dengan banyak mengkonsumsi jus sayur. Jus sayur adalah salah satu format paling mudah untuk orang yang punya masalah pencernaan untuk mendapatkan nutrisi dari sayuran. Anyway, makasih banyak Mbak Inga udah ngeluangin waktunya karena lagi liburan, masih sempet IG live, tapi ternyata banyak yang kangen sama Mbak Inga. Wow. Nah, oke. Jangan lupa untuk kamu yang mau cobain jusnya It's Boy juga bisa, untuk imun booster juga bisa pakai kode CLEAN. Thank you banyak Mbak Inga. Sekali lagi, cinta buah lokal, cinta produk lokal. Makan sehat, makan pintar. Terima kasih Mbak Inga. Sampai jumpa, sahabat sehat.